Kalau punya pegang pasaporte ini ya sama-sama semua akan kerja untuk Indonesia ya. Martin Paes, Timnas Indonesia layak bermain di Piala Dunia. Wasit kontroversial asal Thailand Sivakorn Peudom pimpin laga Indonesia versus Irak. Shin Tae-yong akui menyesal, Timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan. Tiket Indonesia versus Irak di Piala Asia U23 ludes terjual. Erick Thohir bantu Shin Tae-yong susun Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Perebutkan tiket Olimpiade Paris 2024, para fans doakan Timnas Indonesia menang lawan Irak. Agenda Timnas Indonesia berikutnya di 2024 usai gagal tembus final Piala Asia U23. Martin Paes, Timnas Indonesia layak bermain di Piala Dunia. Pemain Timnas Indonesia, Martin Paes menilai bahwa skuad Garuda sudah layak untuk bermain di Piala Dunia. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah di Jakarta Selatan, 30 April 2024. Sumpah kewarganegaraan Martin Paes dilakukan di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Menurut Martin Paes, Timnas Indonesia kini sudah layak bermain di Piala Dunia setelah melihat serangkaian prestasi belakangan ini. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia. Dan itu adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin, kata Martin Paes. Wasit kontroversial asal Thailand Sivakorn Peudom pimpin laga Indonesia versus Irak. Wasit asal Thailand, Sivakorn Peudom, resmi ditunjuk AFC sebagai asisten VAR untuk pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia U23 versus Irak U23. Keputusan ini mengundang sorotan karena kontroversi sebelumnya yang melibatkan Sivakorn dalam beberapa pertandingan Timnas Indonesia U23. Pada pertandingan perdana Timnas Indonesia U23 melawan Qatar, Sivakorn dinilai membuat kesalahan fatal dengan memberikan penalti kepada tuan rumah sebagai wasit VAR. Shin Tae-yong akui menyesal, Timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa skuad Garuda Muda memang memiliki banyak penyesalan kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Menurutnya, Timnas U23 Indonesia tetap menanti hari esok untuk menghadapi laga selanjutnya. Hal ini karena Timnas U23 Indonesia masih memiliki laga perebutkan posisi ketiga dan keempat di Piala Asia U23 2024 ini. Meskipun kami memiliki banyak penyesalan saat lawan Uzbekistan, tapi kami menanti hari esok lagi, tulis Shin Tae-yong sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa, 30 April 2024. Tiket Indonesia versus Irak di Piala Asia U23 ludes terjual. Tiket pertandingan Indonesia versus Irak pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 dipastikan sudah ludes terjual alias sold out pada Selasa, 30 April 2024. Timnas Indonesia U23 versus Irak U23 akan bertemu pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 sekaligus penentu lolos Olimpiade Paris 2024. Erick Thohir bantu Shin Tae-yong susun Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus melakukan operasi senyap dalam melobi sejumlah pemain keturunan yang kini merumput di Eropa, agar mau memperkuat Timnas Indonesia yang merupakan tanah kelahiran leluhur mereka. Upaya Erick Thohir dalam membantu Shin Tae-yong menyusun skuad Timnas Indonesia idaman yang diharapkan mampu meraih prestasi di level Asia maupun dunia itu, satu persatu mulai terlihat bentuknya. Setelah Paes, Erick Thohir memastikan bakal ada dua pemain keturunan lagi yang segera dinaturalisasi. Pemain kedua yang masuk dalam Shin Tae-yong itu adalah Jens Raven dan Kelvin Verdong. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional. Hari ini Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Kelvin Verdong pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, kata Erick. Perebutkan tiket Olimpiade Paris 2024, para fans doakan Timnas Indonesia menang lawan Irak. Duel Timnas Indonesia versus Irak pada laga juara 3 Piala Asia U23 2024 dijadwalkan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei 2024. Tim yang menang nantinya akan menjadi juara ketiga, sekaligus menjadi ajang memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024.
Dengan ini, dukungan dan doa masih terus diberikan oleh masyarakat Kota Pontianak, agar Timnas Indonesia U23 mampu menaklukkan Timnas Irak U23. Agenda Timnas Indonesia berikutnya di 2024 usai gagal tembus final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 besutan Shin Tae-yong gagal melaju ke partai final Piala Asia U23 2024, namun bukan berarti kiprah Garuda Muda sudah berakhir. Bukan hanya di ajang tersebut, tapi sejumlah agenda sudah menanti di sisa tahun ini. Timnas Indonesia U23. Pada 2 Mei 2024, perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Jika kalah, Garuda Muda akan melakoni laga playoff kontra Gini pada 9 Mei 2024 untuk memastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Agenda Timnas Senior. Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua, pada 6 Juni 2024 versus Irak, dan 11 Juni 2024 versus Filipina. Kabar bahagia datang dari calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Martin Paes. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia. Tanpa ribut-ribut, Martin Paes memberikan kejutan dengan mengikuti pengambilan sumpah janji setia di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, R. Andika Dwi Prasetya, Martin Paes mengulang ucapan janji setia. Dengan diucapkan janji setia ini, maka Martin Paes sudah menyelesaikan proses naturalisasinya dan melepas kewarganegaraan Belanda yang dimilikinya. Kedatangan Martin Paes ini tak diduga karena pemain kelahiran 14 Mei 1998 ini baru saja membela FC Dallas. Dia membawa kemenangan sekaligus clean sheet bagi FC Dallas dengan menaklukkan Houston Dynamo pada Minggu, 28 April 2024, kemarin. Martin Paes pun kini hanya tinggal mengubah federasinya dari Federasi Sepak Bola Belanda menjadi PSSI. Martin Paes seharusnya mengambil sumpah bersama dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangwoen pada Maret 2024 lalu. Namun Martin Paes mengalami masalah yang melibatkan pengadilan arbitrase olahraga karena masalah administrasi. Jika proses pemindahan federasi dari Martin Paes berlangsung cepat, maka Martin Paes bisa bergabung dengan Timnas Indonesia di ajang putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina di laga kandang, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang. Langkah Timnas Indonesia untuk melaju ke final Piala Asia U23 2024 harus terhenti. Pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin, 29 April 2024, malam WIB, Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2. Gawang Indonesia berhasil dibobol pertama kali oleh Uzbekistan lewat gol Husain Norcaev pada menit ke-68. Sedangkan gol kedua terjadi akibat gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86. Sebelumnya, Timnas Indonesia lebih dulu unggul 1-0 di menit ke-61 melalui gol Muhammad Ferrari. Gol yang dicetak Muhammad Ferrari dinyatakan tidak sah oleh wasit lantaran Ramadan Sananda lebih dulu terjebak offside. Laga babak pertama Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024 berakhir imbang tanpa gol, Senin, 29 April 2024. Timnas Indonesia U23 mengawali laga di 10 menit awal dengan lebih banyak berada di bawah tekanan Uzbekistan. Uzbekistan memperagakan umpan-umpan pendek dengan variasi tembakan jarak jauh. Pemain-pemain Timnas Indonesia U23 tampil disiplin dan berusaha mengawal lini pertahanan dengan baik. Pada menit ke-13, Uzbekistan bisa memiliki peluang emas untuk mencetak gol. Umpan terobosan Ulukbek Hoshimov bisa disambut tembakan keras Alisher Odilov. Tembakan ke arah tiang dekat itu bisa diblok dengan baik oleh Hernando Ari. Di menit ke-16, Nathan Choaon mendapatkan kartu kuning karena terpaksa harus menjegal pemain Uzbekistan, Ulukbek Hoshimov dalam situasi serangan balik. Nathan harus melakukan pelanggaran karena situasi berbahaya bagi lini belakang Indonesia. 2 menit berselang, Uzbekistan kembali mengancam. Hoshimov melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun bola masih menyamping di sisi kiri gawang. Setelah 20 menit berlalu, Timnas Indonesia U23 coba lepas dari tekanan dengan memperagakan umpan-umpan pendek dan coba balik menekan Uzbekistan.
Namun pressing kuat dari Uzbekistan membuat timnas Indonesia U23 tidak bisa leluasa memperagakan umpan-umpan. Pada menit ke-26, Witan sukses melakukan penetrasi sehingga terpaksa dilanggar oleh Abduqodir Husanov. Setelah sempat memutuskan tendangan bebas di luar kotak penalti, wasit Shen Yinhao lalu melihat monitor VAR di pinggir lapangan. Usai melihat VAR, wasit Shen Yinhao malah memutuskan tidak ada pelanggaran. Tendangan bebas untuk Garuda Muda pun dibatalkan. 2 menit berselang, Uzbekistan melepaskan ancaman lewat Abdurauf Buriev. Buriev melepaskan tembakan jarak jauh dan bola membentur mistar gawang. Tekanan Uzbekistan terus berlanjut. Di menit ke-36, umpan matang Rahinjonov Asadbek bisa disambut sundulan Hojimat Erkinov. Arah sundulan masih lemah sehingga bisa diamankan dengan baik. Di babak pertama, timnas Indonesia U23 punya beberapa peluang lewat lemparan ke dalam Pratama Arhan. Namun Uzbekistan bisa meredam ancaman itu dengan baik. Tekanan Uzbekistan terus terasa kuat hingga akhir babak pertama. Namun Garuda Muda bisa bertahan dengan baik dan skor imbang 0-0 bertahan. Jelang laga pamungkas, 6 pemain timnas Indonesia U23 yang mendapat pemutihan kartu jelang melawan timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Kabar membahagiakan diterima timnas Indonesia U23 jelang bentrok dengan Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ke-6 pemain timnas Indonesia U23 yang mengantongi 1 kartu kuning, diputihkan jelang laga melawan timnas Uzbekistan U23. Hal itu sesuai pasal 54.1.3 dari regulasi kompetisi Piala Asia U23 2024. Lantas, bagaimana dengan Rafael Struijk? Rafael Struijk tetap harus menjalani sanksi akumulasi kartu 1 pertandingan karena telah mengantongi 2 kartu kuning. Pemutihan hanya berlaku kepada pemain yang baru mengoleksi 1 kartu kuning, bukan 2 kartu kuning seperti Rafael Struijk. Winger asal Persik Kediri ini mendapatkan 1 kartu kuning saat timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas timnas Australia U23. Peran Jim Kelly-Schroyer biasa diandalkan Shin Tae-yong di babak kedua ketika para pemain belakang lawan sudah kelelahan. Seperti Jim Kelly-Schroyer, Komang Teguh juga menerima kartu kuning saat skuad Garuda Muda menumbangkan timnas Australia U23 dengan skor 1-0. Saat itu, bek Borneo FC ini diberi kartu peringatan karena ketahuan melakukan handsball di kotak terlarang. Peran Justin Hubner begitu dibutuhkan di lini belakang timnas Indonesia U23. Terbukti dalam statistik yang dikeluarkan akun Instagram timnas Indonesia. Bek 20 tahun ini unggul secara statistik ketimbang personel skuad Garuda Muda lain, yakni dalam hal memenangkan duel udara, jumlah tackle hingga umpan sukses. Justin Hubner sendiri mendapat kartu kuning saat timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas Yordania U23. Saat itu, bek Cerezo Osaka ini melakukan tackle telat. Setelah menerima kartu merah saat timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23, Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning ketika skuad Garuda Muda menang atas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Saat itu, tackle Ivar Jenner membuahkan pelanggaran tepat di samping kotak penalti gawang timnas Indonesia U23. Beruntung, sepakan penyerang timnas Korea Selatan U23, Jeng Sangbin, masih melambung di atas mistar. Hernando Ari ternyata mendapat kartu kuning yang luput dari perhatian banyak orang. Ia mendapat kartu peringatan setelah melakukan selebrasi tepat di depan pemain timnas Korea Selatan U23, Lee Kang-hee, yang baru saja gagal mengeksekusi penalti. Rizky Ridho merupakan bek andalan sekaligus kapten timnas Indonesia U23. Bek milik Persija Jakarta ini menerima kartu kuning ketika dianggap wasit Nasrullah Kabirov melakukan pelanggaran kepada pemain depan timnas Qatar U23 di kotak penalti timnas Indonesia U23. Setelah blunder di atas, Rizky Ridho tampil kukuh di lini pertahanan timnas Indonesia U23. Berkat bantuan bek 22 tahun ini, timnas Indonesia U23 mencetak sejarah yakni untuk pertama kalinya lolos semifinal Piala Asia U23. Pelatih Uzbekistan Timur Kapadze akui timnas Indonesia U23 akan menjadi lawan sulit di semifinal Piala Asia U23 2024.
Senin, 29 April 2024. Duel Indonesia versus Uzbekistan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Kick-off pertandingan dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan, Kapadze enggan meremehkan Indonesia yang sukses melaju ke semifinal usai menyingkirkan tim unggulan Korea Selatan. Kami senang bisa mencapai semifinal. Kami akan menghadapi pertandingan sulit tapi kami akan siap, kata Kapadze dikutip laman resmi AFC. Setiap pertandingan memiliki kesulitan tersendiri bagi kami, terutama laga terakhir melawan Arab Saudi, ujar Kapadze menambahkan. Uzbekistan sendiri lolos ke 4 besar usai menaklukkan Arab Saudi 2-0. Mereka juga punya catatan bagus sebagai satu-satunya tim tak kebobolan hingga perempat final. Namun, Kapadze tak mau jemawa. Besok adalah pertandingan yang lain dan kami akan bermain seperti biasa. Kami memiliki strategi kami sendiri untuk Indonesia dan akan menerapkannya dalam pertandingan, ujar Kapadze. Kapadze juga berbicara soal potensi tekanan dari supporter Indonesia dari tribun stadion. Diketahui, tiket Indonesia versus Uzbekistan sudah ludes terjual. Di stadion dipenuhi supporter Indonesia, tidak akan berdampak pada kami karena kami punya pengalaman bermain di hadapan banyak orang, ungkap Kapadze. Bintang Uzbekistan Abbosbek Faizullaev layak mendapat sorotan karena berstatus pemain termahal di antara pemain Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024, Senin, 29 April 2024, di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Jelang pertandingan, nama Abbosbek Faizullaev jadi perbincangan lantaran punya nilai jual lebih mahal dari total nilai pasar pemain Timnas Indonesia U23. Merujuk Transfermarkt, nilai pasar Abbosbek Faizullaev saat ini mencapai 86,91 miliar rupiah. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan harga pasar total skuad Indonesia yang mencapai 83,34 miliar rupiah. Selain bernilai tinggi, kualitas Abbosbek Faizullaev juga patut diwaspadai. Pemain usia 20 tahun itu dikenal sebagai wonderkid Uzbekistan. Abbosbek Faizullaev menjadi pemain terbaik Piala Asia U20 2023 setelah sukses mengantar Uzbekistan menjadi juara. Setahun sebelumnya, Faizullaev dan kawan-kawan jadi runner-up Piala Asia U23.